Pernahkah kamu nongkrong di warung kopi sederhana, lalu melihat toko kecil yang tampak biasa saja, tapi selalu ramai pembeli? Barang yang dijual tidak mewah, hanya kebutuhan sehari-hari. Namun entah kenapa, pelanggan terus berdatangan. Lalu kamu bertanya-tanya, siapa pemiliknya? Dan ketika tahu, ternyata pemiliknya adalah keturunan Tionghoa. Dari situ kamu mulai berpikir, kenapa ya banyak orang Tionghoa terlihat mudah sukses dalam berdagang, padahal mereka juga memulai dari bawah? Cerita ini berasal dari masa kecil saya sendiri. Di ujung gang rumah saya dulu, ada satu keluarga Tionghoa yang punya toko kelontong. Dari pagi sampai malam, toko itu tak pernah sepi. Saya memperhatikan cara mereka berdagang, tanpa banyak bicara, tanpa kemewahan. Etalasenya sederhana, cat dindingnya kusam, lampunya kadang redup. Tapi pelanggan tetap datang. Dari situ saya sadar, orang Tionghoa punya cara pandang berbeda dalam berdagang. Bagi mereka, kuncinya bukan gaya, tapi keberlanjutan. Salah satu kebiasaan yang paling saya ingat adalah cara mereka memperlakukan pelanggan. Setiap orang yang datang selalu disapa, meskipun hanya membeli permen Rp100. Mereka percaya, pelanggan kecil hari ini bisa jadi pelanggan besar besok. Mereka tidak pernah malu melayani siapapun. Saya juga memperhatikan, mereka pandai memainkan harga. Bukan berarti selalu murah, tapi tahu kapan harus memberi potongan. Kalau pelanggan sering belanja, kadang mereka diberi bonus kecil, sebungkus kopi gratis, atau diskon ringan. Hal kecil yang membuat pelanggan merasa dihargai. Dari situ saya belajar, tidak perlu memberi potongan besar. Cukup perhatian kecil agar pelanggan mengingat kita. Hal lain yang mengagumkan, mereka sangat disiplin soal uang. Di bawah meja kasir, selalu ada kaleng khusus. Semua keuntungan langsung masuk ke sana, tidak dicampur untuk jajan atau kebutuhan pribadi. Uang bisnis dan uang rumah tangga dipisahkan. Dulu saya pikir itu merepotkan, tapi sekarang saya paham, itulah alasan usaha mereka bisa terus tumbuh. Jadi, tips kedua, jangan pernah mencampur uang usaha dengan uang pribadi. Lalu ada kebiasaan lain, mereka tidak pernah malu memulai dari yang kecil. Saya punya teman keturunan Tionghoa. Dulu dia hanya jual es mambo di depan rumah. Usahanya kecil, tapi setiap hari dia menabung hasilnya. Lama-lama bisa beli freezer, lalu buka usaha minuman dingin, dan sekarang punya minimarket sendiri. Dari situ saya paham, orang Tionghoa tidak gengsi. Mereka lebih fokus ke tindakan, bukan penampilan. Tips ketiga, jangan malu mulai dari modal kecil, asal uangnya terus berputar. Saya juga melihat mereka suka bekerja bersama keluarga. Toko di ujung gang itu tak pernah sepi. Ayah di kasir, ibu mengatur barang, anak-anak bantu hitung stok atau bungkus belanjaan. Setiap tenaga digunakan, biaya operasional pun bisa ditekan. Tips keempat, libatkan keluarga dulu saat usaha masih kecil. Tapi jangan salah, meskipun tampak sederhana, mereka selalu punya catatan rapi. Pernah saya lihat buku lusuh di meja kasir, ternyata isinya catatan utang pelanggan, barang masuk, barang keluar, dan laba harian. Mereka mungkin tidak sekolah tinggi, tapi pencatatannya teliti. Tips kelima, catat semua transaksi, jangan andalkan ingatan. Dari semua yang saya pelajari, orang Tionghoa sukses bukan karena modal besar, tapi karena disiplin, rendah hati, dan konsisten menjaga hubungan dengan pelanggan. Mereka tidak fokus pada untung besar di awal, tapi memastikan roda usaha terus berputar. Yang penting, barang laku, uang berputar, pelanggan tidak kabur. Saya pernah diajak ngobrol oleh pedagang Tionghoa di pasar. Dia bilang, lebih baik untung kecil tapi tiap hari, daripada untung besar sekali, lalu hilang. Kalimat sederhana tapi dalam. Dari situ saya tahu, rahasia mereka adalah kesabaran. Mereka tidak mudah tergoda menaikkan harga, karena tahu kepercayaan pelanggan lebih penting. Selain itu, mereka pintar memilih lokasi. Tokonya tidak harus di mal mewah, yang penting strategis, dekat jalan, sekolah, pasar, atau perumahan. Karena yang utama adalah harus orang lewat, bukan dekorasi mahal. Mereka juga terkenal pekerja keras. Toko di gang saya dulu buka dari jam 6 pagi sampai hampir tengah malam. Jarang sekali tutup, kecuali ada acara keluarga besar. Bagi mereka, lama buka toko adalah investasi waktu. Semakin lama buka, semakin besar peluang pembeli datang. Tips berikutnya, kalau belum punya banyak modal, gantikan dengan tenaga dan waktu sendiri. Hal lain yang saya kagumi, mereka jarang mengeluh.
Meski sepi, tetap tersenyum, tetap rapi, tetap ramah pada siapapun yang lewat. Tidak pernah menunjukkan wajah kecewa. Karena mereka tahu, berdagang bukan cuma soal barang, tapi juga suasana hati pelanggan. Saya juga perhatikan mereka pandai mengatur stok. Barang yang paling laku, seperti gula, beras, minyak, sabun, tidak pernah kosong. Mereka tahu apa yang dibutuhkan pelanggan. Dan kalau ada barang yang jarang laku, mereka tidak menumpuk. Fokus dulu pada yang paling dicari. Dari situ arus kas tetap lancar. Selain itu, mereka pandai menjaga hubungan dengan pemasok. Selalu menepati janji, selalu bayar tepat waktu, meskipun jumlahnya kecil. Karena itulah para supplier percaya. Pelajarannya, jangan pernah main-main dengan kepercayaan orang. Saya juga punya teman yang keluarganya jual kain di Tanah Abang. Awalnya hanya punya satu kios kecil, tapi karena jujur dan selalu menjaga pelanggan, usaha mereka berkembang pesat. Kalau ada kain cacat, mereka bilang terus terang, tidak ditutupi. Itulah cara membangun kepercayaan. Selain itu, orang Tionghoa juga berpikir jangka panjang. Mereka tidak tergesa pamer. Keuntungan toko selalu diputar kembali untuk menambah stok atau membuka cabang kecil. Saya pernah melihat keluarga Tionghoa yang awalnya hanya punya warung kecil, tapi perlahan jadi minimarket karena terus menabung dan berinvestasi ulang. Pesannya, kalau dapat untung, jangan buru-buru dihabiskan. Putar lagi untuk memperbesar usaha. Mereka juga terkenal hemat. Gaya hidup sederhana, tidak foya-foya, tidak gonta-ganti kendaraan, dan makan pun sederhana. Karena bagi mereka, investasi terbaik adalah bisnis sendiri. Tips selanjutnya, kalau ingin usaha berkembang, kendalikan gaya hidupmu dulu. Selain itu, mereka juga suka bekerja sama sesama pedagang, dikenal dengan istilah kongsi. Kalau butuh modal tambahan, mereka patungan. Kalau kesulitan stok barang, mereka saling bantu. Jadi meski tampak bersaing, mereka sebenarnya punya jaringan yang kuat. Dan yang terakhir, mereka tidak mudah menyerah kalau gagal. Kalau satu usaha bangkrut, mereka ganti arah, mulai lagi, dan terus bergerak. Bagi mereka, berdagang bukan sekadar cari uang, tapi cara hidup. Karena itu mereka sabar, tekun, dan tidak tergoda hasil instan. Mereka percaya, berdagang itu maraton, bukan sprint. Dan kalau kamu mau meniru mereka, mulailah dari hal kecil, tapi lakukan dengan konsisten. Ramah pada pelanggan, disiplin dengan uang, berani mulai kecil, hidup sederhana, jaga hubungan baik, jangan mudah menyerah, dan selalu berpikir jangka panjang. Karena pada akhirnya, kesuksesan dalam berdagang bukan milik orang yang paling kaya, tapi milik mereka yang paling tangguh dan konsisten.